Kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren memang belakangan ini sungguh menohok perhatian publik. Setelah viral kasus guru ngaji yang diduga mencabuli 8 santri di Pondok Pesantren Tangerang Selatan, dalam kurun waktu yang sama, peristiwa pencabulan terhadap 3 santriwati di sebuah pondok pesantren di Bekasi kembali membuat publik terhenyak. Pesantren yang menjadi tempat membentuk karakter anak juga ladang menimba ilmu agama, justru menjadi sarang pencabulan para oknum guru dan pemimpin ponpes. Meski terus meninggi sorotan miring terhadap oknum pemimpin pondok pesantren yang terjerat dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak, masih banyak pondok pesantren yang tetap menjadi rumah bagi para santri dan santriwati menyerap ilmu agama tanpa merasa takut atau khawatir. Para guru dan pemimpin pondok pesantren berperan penting dalam memberi perlindungan dan rasa aman, serta menjadi panglima moral dan etika bagi para muridnya. Pondok pesantren Tahfiz Darul Quran milik Ustadz Yusuf Mansur misalnya, sebagai salah satu pondok pesantren terbesar, ponpes ini cukup tersohor karena berhasil mengorbitkan para calon penghafal Al-Quran terbaik. Pembentukan karakter dan moral anak-anak santri pun dimulai dari tingkatan paling bawah sampai perguruan tinggi. Dan kepada tim Insert Investigasi, Ustadz Yusuf Mansur mengajak berkeliling ponpes miliknya sekaligus mengurai cerita kesuksesannya menjadi pemimpin. Hari ini nyampe teman-teman semua di pesantren Darul Quran. Di sini ada banyak kelas, asrama, jumlah keseluruhan kalau dikumpulin semua dari mulai baby daycare, kita ada baby daycare, sampai kampus ya kurang lebih 5.000 lah. Total kurang lebih 52. Oh, di seluruh Indonesia, di kota-kota di Indonesia. Nah, ini markas pusatnya di sini. Dari baby daycare sampai kuliah. Sampai S1, mungkin 2 tahun lagi kita buka pasca sarjana, 2 tahun lagi buka S3. Variatif, ada yang masuknya 4,9 juta sampai 35 juta. Nah, iya di sini juga ada yang 4,5 juta, 4,9. Di sini juga ada yang 35 kayak satu hotel. Ya kan, ada yang kamar biasa, ada yang kemudian presiden suite sama gitu. Bayarannya mulai ada yang dari 200.000, 499.000 sampai 7,5 juta. Sebenarnya mah kalau udah masuk ke sini udah nggak bakal bisa bedain. Nggak bakal, karena semuanya saling bisa dimanfaatkan dan saling memanfaatkan. Dibangun sejak tahun 2007, pondok pesantren milik Ustadz Yusuf Mansur menampung 5.000 lebih murid. Para santri dan santriwati ada yang tinggal di asrama, ada pula yang tinggal di rumah sendiri. Menurut Ustadz Yusuf Mansur, murid-murid yang menimba ilmu di Ponpes Darul Quran tidak hanya digembleng untuk menjadi tahfiz Quran, tapi juga mendalami berbagai ilmu seperti ekonomi, bisnis, hingga kesehatan layaknya lembaga pendidikan pada umumnya. Ya seperti pesantren kebanyakan ya, tetap ada olahraganya, ada seninya, ada kemudian berbagai kegiatan organisasi, sampai kemudian praktek-praktek bisnis, praktek-praktek kemudian keagamaan dan lain sebagainya. Menghasilkan anak-anak yang soleh-soleha, gampang diatur, disiplin, mandiri, tapi juga bahagia, dan bisa kemudian bermanfaat buat dirinya, keluarganya, sekaligus agama, bangsa, dan negara. Dan penekanannya kepada tahfiz Quran, teknologi, leadership, kemudian juga entrepreneur. Berdiri di lahan 7 hektar, Pondok Pesantren Darul Quran memang menjadi salah satu ponpes terbesar, bahkan fasilitasnya cukup lengkap. Uniknya, rumah pribadi sang Ustadz pun masih berada di kawasan ponpes. Menurut Ustadz Yusuf Mansur, setiap hari para santri dan santriwati yang baru masuk biasanya merasakan pengalaman belajar menghafal terjemahan Al-Quran langsung di rumahnya. Hal ini dengan maksud agar para murid bisa merasakan suasana yang asri dan teduh, serta pengalaman berharga belajar langsung dari rumah gurunya. Dan hebatnya, putra dan putri Ustadz Yusuf Mansur juga turut serta berperan sebagai mentor atau pengajar. Nah, kelas yang di sini ini yang pertamanya, kelas pertama sebelum dia masuk ke setoran terjemah kayak yang sebelumnya, dia masuk dulu namanya kelas tamis. Dia belajar gimana cara ngertiin Quran, tentang bedain huruf isim fiil gitu-gitu deh. Pakai nyanyian ya? Iya, dan nyanyinya juga harus keras. Kenapa? Karena semakin keras kita nyanyi, itu bakal lebih cepat masuk ke otaknya gitu. Dan lebih nikmat.
Nah, ini sebagian santri yang di rumah ya. Nanti kita ke pesantren yang besar yang memang di luar rumah. Ini semua masih kawasan rumah kami. Ya sekitar di sini nih sekitar 280 something lah. Sementara bagi para santri yang sudah melewati tingkatan awal dan mulai menghafal Al-Quran dalam bahasa Arab, biasanya proses hafalan dilakukan di gedung yang berbeda. Proses kelas pun dilakukan mulai sebanyak 5 kali, mulai dari subuh hingga malam. Sekarang mereka sama kayak Putri tadi lagi setoran terjemah Quran 30 juz. Karena udah melewati metode yang pertama, metode tamis namanya. Sekarang lagi setoran terjemah 30 juz. Sekarang udah sampai juz berapa? Ini siapa nih? Rizky? Bukan? Azam, udah sampai juz berapa? Juz 4. Dalam kurang waktu berapa? Seminggu ada? Ya seminggu lah, kurang lebih. Seminggu udah juz 4. Sehari itu 5 kali, dari mulai habis subuh, jam 8, jam 10, asar, sama malam. Dan enak belajar sambil lihat sunset kadang-kadang, atau lihat sunrise sana. Dari pagi kita sholat subuh, bangun subuh, dibangunin sama santri yang jaga malam, bangun subuh. Setelah subuh ada kegiatan halakoh, itu grup kayak bikin lingkaran. Kalau sekarang kan lagi fokus ke menerjemahkan Al-Quran, jadinya kita fokus buat di halakohnya itu buat menerjemahkan Al-Quran. Terus sampai jam 6:30, dari habis subuh sampai jam 6:30. Habis jam 7 istirahat, masuk lagi jam 8 sampai jam 9:30. Itu sama kayak tadi juga. Terus dari jam 9:30 istirahat sampai jam 10 masuk lagi. Dari jam 10 sampai jam 11. Dari jam 11 istirahat sampai jam habis asar. Habis asar masuk lagi sampai jam 5. Jam 5 udah istirahat sampai ketemu habis isya. Habis isya baru kita kegiatan lagi. Sebagai salah satu ulama dan tokoh agama terpandang, Ustadz Yusuf Mansur figur yang sangat penting tidak hanya bagi keluarga, namun juga untuk para anak didiknya. Segala tindakan dan amalannya menjadi suri tauladan. Dan untuk itulah, aturan-aturan yang diterapkan dalam sistem pendidikan di pondok pesantren pun cenderung mengutamakan pembentukan moral dan etika. Ditambah lagi, segala kegiatan, baik itu para santri maupun guru dan pembimbing, semuanya diawasi CCTV. Ya, bullying nggak boleh di sini, kekerasan verbal, apalagi sampai fisik nggak boleh. Kemudian juga pencurian nggak boleh. Tapi mengingat pesantren adalah miniatur negara ya, sekelompok elemen bangsa kumpul di sini. Ada tua, ada muda, ada kecil, ada besar, berbagai pendidikan, latar belakang ya. Pastinya ibarat pohon ada aja yang kering, ada aja yang kemudian busuk. Nah itu memang menjadi kekhasan pesantren ngebenain. Sebagai sebuah proses, insya Allah nanti semuanya menuju pada perbaikan yang sempurna dengan izin Allah yang maha menyempurnakan. Kendati demikian, pondok pesantren yang telah berdiri kurang lebih selama 17 tahun itu tak luput dari guncangan yang disebut Ustadz Yusuf Mansur sebagai gangguan eksternal. Hanya saja, ia yakin dan percaya para santri yang dibinanya memiliki akhlak dan integritas yang tinggi. Tantangan terbesar sih lebih sering dari eksternal sih ya. Kalau dari internal mah kalem-kalem, cakep-cakep, bagus-bagus gitu. Alhamdulillah ya, fitnah gitu. Gosip, hoak, upaya-upaya pembunuhan karakter, gitu-gitu. Kalau di dalam mah
relatif oke ya. Dan sebagai pemimpin tertinggi pondok pesantren, Ustadz Yusuf Mansur menjadi role model dalam memantik semangat anak didiknya belajar. Hal itu pun ditunjukkan dengan kesuksesannya menyelesaikan studi S3-nya dan berhasil meraih gelar doktor. Ketika ditemui tim insert investigasi di momen kelulusannya, Ustadz Yusuf Mansur menegaskan bahwa gelar doktor yang ia raih adalah resmi dan diakui negara. Alhamdulillah dengan dukungan istri, anak-anak, keluarga, pimpinan-pimpinan di Quran, Quran, dan juga semua pihak, sama dari guru-guru, dosen, segala macam. Nyampe saya alhamdulillah resmi udah jadi dokter. Kurang lebih 4 tahun kan ya? Lama ya, makanya nggak bisa kumlot. Kumlot itu harusnya tepat waktu. Jadi paling tinggi ya sangat memuaskan. Tapi ya udah lulus aja udah alhamdulillah. Ya, yang penting kan benar. Yang penting adalah benarnya prosesnya, bukan uang, bukan beli, bukan dikasih, bukan bohongan. Dan dukungan teman-teman Masya Allah lah. Beranjak dari potret Ustadz Yusuf Mansur, bagaimana kuliner ekstrim bisa menjadi kuliner paling tren belakangan ini hingga membuat anak muda terbius. Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.